Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dini Safira Kestikuai dengan NIM 1020924300099 dari kelas S1 SI 08D. Saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Sistem Basis Data mengenai perancangan basis data untuk sistem pembayaran sehat, rumah sakit bakti sehat, di mana presentasi ini akan membahas tahapan-tahapan penting dalam perancangan basis data. Kita akan memulainya dengan perancangan konseptual awal menggunakan sistem ERD. Kemudian dari ERD ini, kita akan melihat bagaimana ERD tersebut diubah menjadi model relasional. Setelah ERD tersebut diubah menjadi model relasional, akan kita lanjutkan dengan implementasi dasar menggunakan perintah dari SQL, yaitu Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Lalu akan kita akhiri dengan memastikan datanya sudah terstruktur dengan pentingnya normalisasi data yang telah kita punya. Nah, pertama-tama kita akan melihat ERD atau Entity Relationship Diagram yang telah kita buat. Entity Relationship Diagram ini adalah cara visual untuk memahami entitas atau objek-objek penting dalam sistem pembayaran sehat, di mana ada beberapa entity yang ada di sistem pembayaran sehat. Ada entity pasien, transaksi, detail transaksi, layanan item, kategori layanan, unit RS. Serta kita juga nanti akan mempelajari bagaimana entitas-entitas ini saling berhubungan. Nah, tujuannya adalah untuk kita membuat pemodelan data secara konseptual sebelum kita membangun basis data secara fisik. Nah, di setiap entitas-entitas yang telah kita buat ini, entitas-entitas ini memiliki atribut atau karakteristiknya masing-masing. Nah, bisa kita lihat untuk contoh pada entitas pasien, di mana entitas pasien ini memiliki ID pengenal uniknya, yaitu ID pasien, dan juga memiliki beberapa atribut lain seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Nah, entitas pasien ini berhubungan dengan entitas transaksi, hubungan dengan relasi one to many. Nah, di mana relasi one to many ini pasien memiliki setiap satu pasien bisa melakukan satu atau lebih transaksi. Nah, di entity transaksi ada beberapa atribut-atribut seperti ID transaksi, ID pasien, total pembayaran, waktu transaksi, dan lainnya. Nah, lalu entity transaksi ini dihubungkan dengan entity detail transaksi, di mana entity detail transaksi ini merupakan entity lemah, karena entity detail transaksi ini sangat-sangat bergantung kepada entity transaksi, sehingga jika tidak ada entity transaksi, maka entity detail transaksi tidak dapat dibuat. Nah, karena entity detail transaksi ini termasuk entity lemah, maka kita menggambarkan dengan kotak ganda. Begitu pula dengan entity-entity lainnya. Lalu, selanjutnya, setelah kita memiliki gambaran konsep-konsepnya tentang ERD, langkah yang akan kita pelajari selanjutnya adalah mengubah entity relational diagram tadi menjadi relational model atau model relasional. Nah, di sini kita akan mengubah setiap entitas menjadi tabel-tabel yang terdiri atas baris dan kolom, di mana atribut-atribut yang sudah kita isikan untuk entity-entity tadi dari ERD, kita akan ubah menjadi kolom-kolom yang ada dalam tabel. Nah, di dalam relational model, kita mengenal yang namanya kunci utama atau primary key. Nah,
Kunci utama ini berfungsi untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik dalam sebuah tabel. Jadi, kunci utama ini adalah sebagai pembeda antara satu tabel dengan tabel lainnya. Selain itu, juga ada yang dinamakan dengan kunci asing atau foreign key. Nah, kunci asing ini digunakan untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lain yang sesuai dengan relasi yang kita buat atau kita definisikan tadi di dalam IRD. Nah, sebagai contoh, kita kan memiliki tabel pasien dari entity pasien, di mana tabel pasien ini memiliki primary key atau pengenal uniknya yaitu ID pasien. Lalu, tabel pasien ini dihubungkan dengan tabel transaksi, di mana di dalam tabel transaksi memiliki uh, kunci asing atau pengenal asing atau foreign key dari ID pasien. Lalu, ini menghubungkan antara tabel pasien dengan tabel transaksi dengan hubungan atau dengan relasi satu pasien bisa melakukan berbagai transaksi. Begitu pula entity entity pada tabel-tabel lainnya. Di sini tabel transaksi dihubungkan dengan tabel detail transaksi, tabel layanan dihubungkan dengan detail transaksi, tabel unit RS dihubungkan dengan tabel layanan, tabel kategori dihubungkan dengan tabel layanan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, karena kita sudah mendefinisikan IRD dengan karena tadi kita sudah membuat tabel IRD menjadi relational model. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan model relational ini ke dalam sistem database yang telah kita buat atau telah kita rancang, kita perlu menggunakan perintah-perintah yang ada di sistem SQL. Nah, di SQL ini kita mengenal yang namanya Data Definition Language atau DDL. Nah, DDL ini biasa digunakan untuk mendefinisikan struktur database. Seperti jika kita akan membuat tabel, maka kita menggunakan SQL tersebut. Nah, untuk membuat tabel baru, kita perlu yang namanya perintah atau query create table patient. Nah, jangan lupa kita harus menggunakan database pembayaran sehat terlebih dahulu sebelum membuat tabel pasien. Nah, kita masukkan perintah create table pasien, lalu karena tadi di entitas pasien itu terdapat banyak atribut-atribut, kita masukkan atribut-atributnya dengan tipe datanya yang sesuai, dan jangan lupa masukkan primary key. Nah, sebagai contoh di sini ada ID pasien dengan tipe data varchar karena ID pasien ini merupakan primary key, maka kita taruh di sampingnya primary key. Lalu di sini ada nama pasien, rekam medis, tanggal lahir, alamat, telepon, dan lain-lainnya. Lalu setelah itu jangan lupa klik enter. Setelah klik enter maka akan muncul query OK yang berarti tabel berhasil dibuat. Apabila ada tulisan error berarti mungkin ada kesalahan pada penulisan query-nya. Setelah itu, ini contohnya. Untuk melihat tabel yang telah kita buat, maka kita akan membuat show table. Nah, karena ini kurang satu huruf, jadi error. Yang benar yang di bawahnya, di mana kita akan show table. Selalu di situ akan muncul tabel yang telah kita buat. Tapi karena kita baru membuat satu tabel, maka yang muncul hanya tabel pasien. Nah, selanjutnya, karena kita telah mendefinisikan struktur database dengan membuat tabelnya, kemudian untuk memberikan isi pada atau memberikan data-data pada tabel tersebut, kita akan menggunakan perintah SQL yaitu Data Manipulation Language atau DML. Nah, DML ini digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam tabel-tabel entity-nya. Contohnya, jika kita ingin memasukkan data baru. Nah, di sini kita akan memasukkan data baru ke tabel pasien. Karena tadi tabel pasien masih kosong, maka kita akan memasukkan
data baru. Nah, di sini kita menggunakan perintah insert into tabel pasien. Nah, di sini kita masukkan nama-nama atribut-atribut yang ada di dalam tabel pasien. Lalu ketik value. Nah, value-nya kita isi dengan data-data yang kita inginkan. Tapi kita harus memastikan datanya itu terstruktur, mulai dari ID pasien, ada nama pasien, nomor rekam medis, ada tanggal lahir, ada alamat, ada nomor telepon. Nah, karena perintahnya mengisi minimal 5 data, maka di sini kita mengisi dengan 5 data. Lalu kita klik enter, maka di situ akan ada tulisan query OK yang berarti perintahnya telah dijalankan. Nah, di sini sudah terekam ada 5 data yang masuk tanpa redundansi atau duplikasi data. Nah, salah satu perintah DML yang paling sering juga kita gunakan yaitu perintah select. Nah, perintah select ini memungkinkan kita untuk mengambil atau melihat data yang telah tersimpan di dalam tabel basis data kita. Nah, untuk melihat apakah data tadi telah masuk ke dalam tabel atau belum, maka kita akan menggunakan perintah select, lalu bintang from tabel pasien, klik enter. Nah, kalau data tadi telah terekam, maka data akan muncul. Seperti ada di sini ada data dari pasien 1, Kumia Laila, nomor rekam medis RM0001, tanggal lahir 2004, bulan 10, tanggal 10, alamat Jalan Mawar nomor 5, dan nomor teleponnya. Karena sebelumnya ada kesalahan dalam pembacaan perintah, maka nama tabel pasien yang seharusnya ditambahkan 3 digit NIM di terakhirnya, saya lupa menambahkannya. Maka dari itu, saya mengubah nama-nama tabel yang ada dengan perintah alter tabel dengan contohnya tabel pasien. Nah, lalu klik enter, rename to pasien underscore 009 atau 3 digit NIM terakhir. Begitu pula dengan tabel-tabel yang lainnya. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai normalisasi data. Nah, normalisasi data ini juga merupakan proses yang penting untuk mengorganisir data yang ada dalam basis data secara efisien. Tujuan dari normalisasi data itu sebenarnya untuk mengulangi pengulangan data atau redundansi data yang biasanya membuat data error atau datanya menjadi rancu. Nah, bagaimana sih pentingnya untuk mengulangi redundansi data? Nah, biasanya pentingnya juga atau nilai tambahannya ya dari normalisasi ini akan meningkatkan integritas atau keakuratan data yang telah kita miliki. Dengan melakukan normalisasi, maka data yang kita punya akan menjadi akurat dan datanya itu minim dari redundansi data dan datanya tidak rancu. Nah, normalisasi ini memiliki beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan yang pertama yaitu unnormalized form atau biasa disebut UNF. Nah, data UNF ini merupakan data awal yang diberikan atau data yang masih belum terstruktur atau bisa disebut data yang masih rancu, yang masih banyak duplikasi data. Format data awal di sini biasanya masih banyak terdapat repeating group, seperti data yang telah diberikan di contoh soalnya. Nah, di sini untuk sebagai contoh ya, data ID transaksi 111. Nah, di data ID transaksi 11 ini terdapat 2 layanan, yaitu layanan LO1 dan layanan LO2, beserta atribut yang lain yang mengikutinya masing-masing dalam baris yang sama. Nah, ini melanggar prinsip selanjutnya karena setiap data yang ada di normalisasi data, contohnya di 1NF, itu harus
dalam satu baris harus memiliki atribut yang sama, atau satu baris harus memiliki atribut yang sama dalam satu baris. Jangan sampai seperti ini. Dalam satu baris di situ terdapat cabangan atribut. Nah, lalu kita akan ubah bertahap menjadi tingkatan keduanya, yaitu first normal form atau 1NF. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, data yang rancu tadi atau data anormalis form itu perlu kita ubah menjadi data yang sama dalam satu baris yang sama. Nah, di 1NF ini saya menghilangkan repeating group yang ada tadi di tabel ID transaksi 111 dengan ID layanan LO1 dan LO2. Nah, saya memecah tabel sehingga tabel tidak dapat dipecah lebih lanjut atau menjadi atomik. Nah, lebih sebagai intinya, proses normalisasi data ke 1NF itu memecah tiap tabel layanan menjadi baris terpisah seperti ini. Yang tadinya ID transaksi satu bercabang menjadi dua layanan, sekarang kita ubah menjadi satu baris yang sama. Lalu kita ke tingkatan ketiga, yaitu second normal form atau 2NF. Nah, 2NF ini memiliki aturan tersendiri, yaitu semua atribut non-kunci harus sepenuhnya bergantung pada primary key. Nah, kita mengubah semua atribut-atribut yang ada pada tabel, lalu memisahkannya, lalu kita memberikan primary key ke tiap tabel-tabel baru. Di sini kita memecahnya menjadi 4 tabel, ada tabel pasien, tabel transaksi, tabel layanan, dan tabel detail transaksi. Nah, selanjutnya ada third normal form yang merupakan bentuk normalisasi yang baik untuk sebagian besar sistem. Nah, setiap normalisasi form itu ada aturannya, yaitu tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya atau transitive dependency. Nah, karena pada 2NF tadi sudah tidak ada transitive dependency, maka kita bisa samakan 3NF dengan 2NF. Nah, di setiap normalisasi itu memiliki tingkatan masing-masing dan ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi, seperti tabel 1NF harus tidak ada redundansi data, 2NF harus memiliki bergantung pada primary key, 3NF harus tidak ada transitive dependency. Nah, sebagai kesimpulan, perencanaan basis data yang baik akan melibatkan pemahaman kebutuhan sistem melalui ERD. Lalu, kita akan menerjemahkannya ke dalam model relational dan mengimplementasikannya menggunakan data definition language atau data manipulation language. Serta kita akan memastikan bagaimana data terorganisir dengan baik melalui proses normalisasi. Nah, semua tahapan-tahapan ini sangat penting untuk membangun sistem informasi yang handal dan efisien. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.